Komandan Ukraina yang ditangkap Rusia sebut Kiev berbohong agar pasukan tetap bertempur di Mariupol. Komandan Brigade Infanteri Angkatan Laut ke-36 Ukraina, Kolonel Vladimir Baranyuk yang telah ditangkap pasukan Rusia mengatakan Kiev berbohong terkait pengepungan di Mariupol. Menurutnya, Kiev memberitahu pasukan yang dikepung oleh pasukan Rusia di Mariupol agar tetap bertempur karena bantuan sedang dalam perjalanan. Dilansir dari Rusia Today, Minggu 8 Mei 2022, Kolonel Vladimir Baranyuk dan unitnya ditugaskan untuk menjaga pinggiran utara Mariupol, kota pelabuhan strategis di tenggara Ukraina di tengah operasi militer Rusia di negara itu. Dia bahkan dianugerahi penghargaan pahlawan Ukraina untuk keberanian dan tindakan efektifnya dalam memukul mundur serangan musuh, dengan Kiev menegaskan bahwa kolonel dan pembela Mariupol lainnya tidak akan pernah menyerah. Tetapi ketika pasukan Rusia telah mendapatkan tanah, Baranyuk akhirnya menyerah secara damai setelah ditangkap selama upaya yang gagal untuk melarikan diri dari kota. Dia ditangkap bersembunyi di ladang bersama dengan sejumlah anak buahnya beberapa kilometer di utara Mariupol. Komandan Marinir sekarang mengatakan bahwa pemerintah Ukraina berbohong kepadanya dan pasukannya agar mereka tetap berperang. Kiev mengatakan kepada kami untuk bertahan, mengatakan bahwa unit yang akan mengangkat blokade akan datang. Mereka akan segera berada di sini, kata Baranyuk sebagaimana dilansir Russian Today. Janji itu dibuat meskipun penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Alexei Arestovich, secara terbuka mengakui dalam wawancara bahwa Kiev tidak akan dapat menyelamatkan pasukannya di Mariupol. Kami dijanjikan bantuan tertentu. Secara alami, bantuan ini tidak datang dan ini mendorong kami untuk keluar, kata kolonel menjelaskan keputusannya untuk melarikan diri. Itu menyakitkan bagi pasukan ketika mereka menyadari bahwa mereka telah ditinggalkan untuk mati. Tetapi semua orang termasuk saya memahaminya. Mariupol telah menyaksikan pertempuran terberat selama konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Kota yang mengalami kehancuran besar sekarang hampir seluruhnya dikendalikan oleh pasukan Rusia, dengan pabrik baja Azovstal tetap menjadi kantong terakhir perlawanan Ukraina. Prajurit dan pejuang nasional Kiev dari Batalion Azov yang terkenal kejam yang bersembunyi di situs besar itu telah diberi banyak kesempatan untuk meletakkan senjata mereka oleh Rusia, tetapi menolak semuanya. Moskow telah mengatakan bahwa mereka yang berada di dalam pabrik ingin menyerah, tapi tidak dapat melakukannya karena keengganan Kiev untuk memberikan perintah yang relevan. Rusia menyerang negara tetangganya menyusul kegagalan Ukraina untuk menerapkan ketentuan perjanjian Minsk yang ditandatangani pada 2014 dan pengakuan akhirnya Moskow atas Republik Donbas, Donetsk, dan Lugansk. Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Perancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina. Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan NATO. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa. Putin kirim peringatan hari kiamat ke barat saat parade kemenangan Perang Dunia Kedua. Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengirimkan peringatan hari kiamat ke barat ketika dia memimpin perayaan pada hari Senin 9 Mei. Acara perayaan itu menandai peringatan 77 tahun kemenangan Uni Soviet atas Nazi Jerman. Selama parade, Rusia akan mengacungkan senjata besar saat pasukannya berperang di Ukraina. Putin menentang isolasi barat sejak dia memerintahkan invasi negara tetangga Rusia
Rusia, Putin akan berbicara di lapangan merah di depan parade pasukan, tank, roket, dan rudal balistik antar benua. Aksi flypast di atas Katedral Santa Basil akan melibatkan pesawat tempur supersonik, pembom strategis Tu-160 dan untuk pertama kalinya sejak 2010, pesawat komando Hari Kiamat 2-80 yang akan membawa petinggi Rusia jika terjadi perang nuklir, ungkap Kementerian Pertahanan Rusia. Dalam skenario itu, 2-80 dirancang untuk menjadi pusat komando jelajah Presiden Rusia. Pesawat itu dipenuhi dengan teknologi canggih, tetapi detail spesifik adalah rahasia negara Rusia. Pemimpin Kremlin berusia 69 tahun itu telah berulang kali menyamakan perang di Ukraina dengan tantangan yang dihadapi Uni Soviet ketika Nazi Adolf Hitler menyerbu pada 1941. Upaya memenangkan agresor pada malam perang patriotik hebat ternyata merupakan kesalahan yang merugikan rakyat kita, ujar Putin pada 24 Februari ketika dia mengumumkan apa yang dia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Kami tidak akan membuat kesalahan seperti itu untuk kedua kalinya. Kami tidak berhak. Putin menyebut perang di Ukraina sebagai pertempuran untuk melindungi penutur bahasa Rusia di sana dari penganiayaan oleh Nazi dan untuk menjaga dari apa yang disebut sebagai ancaman Amerika Serikat terhadap Rusia yang ditimbulkan oleh perluasan NATO. Ukraina dan Barat menolak klaim fasisme sebagai omong kosong, mengatakan Putin mengobarkan perang agresi yang tidak beralasan. Uni Soviet kehilangan 27 juta orang dalam Perang Dunia Kedua, lebih banyak dari negara lain manapun. Putin dalam beberapa tahun terakhir telah mencecar apa yang dilihat Moskow sebagai upaya di Barat untuk merevisi sejarah perang untuk meremehkan kemenangan Soviet. Selain kekalahan Kaisar Perancis Napoleon Bonaparte tahun 1812, kekalahan Nazi Jerman adalah kemenangan militer paling dihormati Rusia. Meskipun kedua invasi bencana dari Barat itu membuat Rusia sangat sensitif tentang perbatasannya. Perang di Ukraina akan membayangi hari kemenangan ini. Invasi Rusia telah menewaskan ribuan orang dan membuat hampir 10 juta orang mengungsi. Agresi ini juga membuat Rusia berada dalam cengkeraman sanksi Barat yang keras, telah menimbulkan kekhawatiran akan konfrontasi yang lebih luas antara Rusia dan Amerika Serikat. Sejauh ini, Rusia dan Amerika Serikat merupakan kekuatan nuklir terbesar di dunia. Sebanyak 11.000 tentara akan berbaris melintasi lapangan merah bersama 131 perangkat keras militer untuk menghadirkan tontonan besar pada dunia. Konflik Ukraina telah mengungkap kelemahan dalam angkatan bersenjata Rusia, meskipun Putin dalam 2 dekade kekuasaannya berupaya menghentikan